Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita berharap betul kepada Allah, ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, seperti biasa setiap Selasa dan Rabu menjelang iqamah dikumandangkan, kita melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Qur'an. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 171. Inti dari ayat ini Bapak Ibu, jangan menjadi orang yang hanya mendengar suara tapi tidak memahami kebenaran. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yanfiqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summun bukmun la yaqilun. Allah memberikan perumpamaan di Al-Baqarah 171 ini Bapak Ibu. Dan perumpamaan orang-orang kafir itu seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan-seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Ini Al-Baqarah 171. Kemarin sudah kita sampaikan Al-Baqarah 170, di mana Allah menceritakan orang-orang yang mengikuti nenek moyang tanpa ilmu. Ketika diajak mengikuti wahyu, mereka berkata, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Maka ayat 121 menjelaskan mengapa mereka menolak kebenaran. Mereka seperti hewan yang hanya mendengar suara pengembala tanpa memahami makna perkataan. Ini yang harus menjadi tiba bagi kita. Jangan sampai perumpamaan Allah tentang orang yang mendengar seruan-seruan sama seperti binatang yang digembalai. Ini yang kita khawatirkan. Kita dihormati sebagai manusia, sebagai pejabat, sebagai orang hebat, sebagai orang ilmuwan. Tapi ketika seruan-seruan Allah hayat al-falah, hayat as-salah kita abaikan, kita sama seperti yang Allah gambarkan. Kita lihat Bapak Ibu penggalan-penggalan ayat untuk kita ambil hikmahnya. Wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir, orang-orang engkar. Allah sedang memberi pelajaran melalui perumpamaan. Al-Quran penuh dengan perumpamaan Bapak Ibu, agar manusia mudah memahami. Sekedar mendengarkan pengajian kita bisa,
Tapi apakah pengajian yang kita dengarkan itu kita amalkan? Ketika Ustaz mengatakan ketika azan bergema sesungguhnya itu panggilan Allah yang dilantunkan oleh muazin. Allah sedang menyuruh siapapun yang mau mendengarkan seruan hayya 'alas shalah. Marilah salat. Hayya 'alas falah. Mari rebut kemenangan. Ketika kita mendengar ayat ini ada seruan-seruan yang tidak diabaikan. Kita seperti binatang ternak yang sedang mendapat seruan dari penggembala-penggembala. Maka ketika perumpamaan yang Allah berikan, seharusnya kita benar-benar tersentak. Seharusnya kita benar-benar introspeksi diri. Kalau masih ada yang kita dengar, hanya kita dengar dan tidak kita amalkan, sejatinya tidak bedanya kita dengan binatang ternak yang sedang digembala oleh para penggembala. Kama salallazina yang ikut, seperti orang yang memanggil. Dakwah tetap harus sampaikan meskipun tidak semua orang menerima. Ini penting kita perhatikan Bapak Ibu. Karena Allah memperumpamakan seperti penggembala tadi. Tugas penggembala tetap menyeru gembalanya, dan tugas ustaz tetap menyampaikan, karena hidayah itu milik Allah. Karena Allah gambarkan di sini ada orang yang seperti itu. Dia mendengarkan seruan kemudian tidak diajukannya. Bisa jadi di antara itu jemaah-jemaah yang mendengarkan seruan, hanya mendengarkan tapi tidak mengamalkan seruan-seruan tersebut. Bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Seruan kepada sesuatu yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan. Hikmah yang bisa kita ambil, mendengar tidak selalu berarti memahami. Sedangkan yang kita pentingkan adalah benar-benar memahami. Berapa banyak kajian yang kita dengar, berapa banyak yang kita amalkan. Seperti kami katakan tadi, mendengarkan azan tapi tidak berangkat ke masjid. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu tuli, mereka itu bisu dan buta. Ini yang Allah gambarkan. Allah berikan kemampuan kita mendengar, Allah berikan kemampuan kita untuk melihat, tapi Allah mengatakan kita tuli, kita bisu dan kita buta. Kalau ada di antara kita yang mendengarkan seruan azan dan tidak meninggalkan aktivitasnya, Allah cap kita sebagai orang yang summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tidak memahami. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, akal yang tidak dipakai untuk mencari kebenaran akan menjadi sia-sia. Banyak orang cerdas di dunia, tapi gagal memahami tujuan hidup. Sukses berbisnis, tapi lalai sholatnya. Kaya, tapi jauh dari Al-Quran. Maka jadikanlah hikmah yang luar biasa. Al-Baqarah 171. Sekali lagi kami ingatkan kita, Allah berikan perumpamaan kepada kami dan kepada kita semua. Dan perumpamaan orang-orang engkar itu, apakah kita? Jangan sampai kami yang menyampaikan dan Bapak Ibu yang mendengarkan, kita yang sedang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan orang-orang yang engkar itu seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan-seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Secerdas apapun, sepanjang apapun gelarnya, kalau seruan kebenaran tidak diikutinya, dia hanyalah buta, tuli dan tidak mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini menyebabkan kami dan kita semua benar-benar mendengarkan dan mengamalkan, benar-benar beriman. Sami'na, kita dengar dan kita taati. Itu saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.